Seleksi CPNS 2023 akan segera dibuka. Untuk itu persiapkan diri kalian dengan perbanyak latihan soal. Pada kesempatan kali ini, Ray Channel akan mengajak kalian berlatih soal TWK CPNS 2023. Semoga dengan persiapan sedini mungkin, kalian bisa lolos CPNS 2023 ini. Soal nomor 1. Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami 4 kali amandemen. Amandemen keempat dilakukan pada tanggal A. 10 November 2001, B. 10 Agustus 2002, C. 20 Agustus 2002, D. 10 November 2001, E. 18 Agustus 2000. Pembahasan soal nomor 1 ini, yakni pada tahun 1998, pemerintah Republik Indonesia telah mengalami reformasi besar-besaran, dan Undang-Undang Dasar 1945 mengalami 4 kali amandemen. Amandemen pertama dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober 1999. Amandemen kedua dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 2000. Amandemen ketiga dilaksanakan pada tanggal 10 November 2001. Amandemen keempat dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2002. Untuk itu, jawaban soal nomor 1 ini, yakni B. Amandemen keempat dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2002. Soal nomor 2. Penyerahan Irian Barat secara resmi dari UNTEA kepada pemerintah Republik Indonesia dilakukan pada tanggal A. 19 Desember 1948, B. 14 Februari 1963, C. 1 Mei 1963, D. 19 Desember 1961, E. 15 Agustus 1962. Untuk pembahasan soal nomor 2 ini, yakni pada tanggal 19 Desember 1948, yang terjadi adalah peristiwa agresi militer 2. Pada tanggal 14 Februari 1963, terjadi peristiwa Pepera, yakni penentuan pendapat rakyat, di mana hasil dari Pepera tersebut menunjukkan masyarakat Irian Barat menghendaki untuk bergabung dengan NKRI. Pada 1 Mei 1963, secara resmi Irian Barat diserahkan ke Indonesia oleh PBB melalui UNTEA. Pada 19 Desember 1961, terjadi peristiwa Trikora. Pada 15 Agustus 1962, terjadi peristiwa Perjanjian New York. Sehingga untuk jawaban dari soal nomor 2 ini adalah C. 1 Mei 1963. Soal nomor 3. Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada tanggal 17 Agustus 2003. Sebelum pembentukan Mahkamah Konstitusi, segala kewenangannya dilakukan oleh A. Dewan Perwakilan Rakyat DPR, B. Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR, C. Kehakiman, D. Komisi Yudisial, dan E. Mahkamah Agung. Untuk pembahasan nomor 3 ini, yakni berdasarkan pasal 3, Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang memerintahkan dibentuknya Mahkamah Konstitusi selambat-lambatnya tanggal 17 Agustus 2003. Dan sebelum dibentuk, maka kewenangan Mahkamah Konstitusi dilakukan oleh Mahkamah Agung. Sehingga untuk jawaban dari soal nomor 3 ini, yakni E. Mahkamah Agung. Soal nomor 4. Dalam kerangka uraian pidato oleh Muhammad Yamin, mengemukakan 5 dasar negara, kecuali A. Kesejahteraan rakyat, B. Peri keadilan, C. Peri kerakyatan, D. Peri ketuhanan, dan E. Peri kebangsaan. Pembahasannya adalah
pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengusulkan 5 dasar negara. 5 dasar negara tersebut adalah 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, dan 5. Kesejahteraan rakyat. Sehingga soal nomor 4 ini jawabannya adalah B. Peri keadilan. Soal nomor 5. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 24A ayat 3, calon hakim agung diusulkan oleh ... kepada ... A. KY kepada DPR, B. DPR kepada MPR, C. MK kepada DPD, E. D. Presiden kepada DPD, dan E adalah kehakiman kepada DPD. Pembahasannya adalah dalam pasal 24A ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 dikatakan bahwa calon hakim agung diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden. Sehingga untuk nomor 5 ini adalah calon hakim agung diusulkan oleh A. KY kepada DPR. Sebelum lanjut, jangan lupa support kami dengan cara like, komen, dan subscribe. Soal nomor 6. Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan pada tanggal A. 28 hingga 31 Mei 1945, B. 29 hingga 31 Mei 1945, C. 28 Mei hingga 1 Juni 1945, D. 29 Mei hingga 1 Juni 1945, E. 30 Mei hingga 1 Juni 1945. Pembahasannya adalah bahwa sidang pertama BPUPKI berlangsung pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Pada sidang pertama BPUPKI ini, para tokoh negara yang terdiri dari Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno membahas tentang rumusan dasar negara Indonesia. Sehingga jawaban untuk soal nomor 6 ini yakni D. 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Soal nomor 7. Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden pada tanggal A. 5 Juni 1959, B. 5 Juli 1959, C. 5 Juni 1960, D. 5 Juli 1960, dan E. 10 Juli 1960. Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959 dengan tujuan untuk mengatasi kegagalan konstituante dan ketidakstabilan politik. Dengan dikeluarkannya dekret presiden ini, maka pemerintah kembali memberlakukan Undang-Undang Dasar 1945 untuk menggantikan Undang-Undang Dasar sementara 1950. Sehingga jawaban untuk soal nomor 7 ini adalah B. 5 Juli 1959. Soal nomor 8. Dalam sidang pertama BPUPKI, terdapat 3 tokoh yang mengusulkan konsep dasar negara. Tokoh-tokoh tersebut adalah A. Muhammad Yamin, Supomo, dan Muhammad Hatta, B. Ahmad Subarjo, Soekarno, dan Muhammad Hatta, C. Soekarno, Supomo, dan Muhammad Yamin, D. Muhammad Yamin, Soekarno, dan Ahmad Subarjo, E. Soekarno, Sayuti Melik, dan Muhammad Hatta. Pembahasannya, yakni pada sidang pertama BPUPKI, tokoh negara yang mengusulkan dasar negara terdiri dari Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Sehingga jawaban yang benar adalah C. Soal nomor 9. Dalam sidang pertama BPUPKI,
Supomo mengemukakan dasar negara pada tanggal A. 28 Mei 1945, B. 29 Mei 1945, C. 30 Mei 1945, D. 31 Mei 1945, E. 1 Juni 1945. Pembahasannya yakni dalam sidang pertama BPUPKI, Supomo mengemukakan 5 dasar negara pada tanggal 31 Mei 1945. Dasar negara yang diusulkan oleh Supomo yaitu 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir batin, 4. Musyawarah, dan 5 adalah keadilan rakyat. Sehingga jawaban untuk soal nomor 9 ini yakni D. 31 Mei 1945. Soal nomor 10. Perhatikan pernyataan berikut ini. Yang pertama, pembatasan peran partai politik. 2. Praktik KKN, yakni korupsi, kolusi, nepotisme yang merajalela. 3. Kuatnya dominasi presiden. 4. Pemilu yang jauh dari prinsip demokrasi. Dari beberapa pilihan di atas, yang termasuk karakteristik masa demokrasi terpimpin adalah A. 3 dan 4, B. 1 dan 4, C. 1 dan 3, D. 1 dan 2, E. 2 dan 3. Pembahasannya adalah masa demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusan serta pemikiran terpusat pada pemimpin negara, kala itu yakni Presiden Soekarno. Ciri-ciri demokrasi terpimpin yaitu yang pertama adalah tingginya dominasi presiden, yang kedua adalah terbatasnya peran partai politik dan DPR, yang ketiga adalah berkembangnya peran PKI dan ABRI. Sehingga untuk jawaban dari soal nomor 10 ini yakni 1 dan 3, pembatasan peran partai politik dan kuatnya dominasi presiden. Apabila ada kesalahan dalam menjawab soal, kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Dan semoga sukses.